Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pakaian dinas dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ya. Dan ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Dan sebelum kita membahas tentang pakaian ASN ini, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, jadi untuk pakaian dinas ASN itu juga telah diatur ya dalam sebuah peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Nah, jadi pakaian dinas yang dimaksud adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Jadi penggunaan pakaian dinas ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta untuk mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Jadi di sini bisa dilihat pada bab 2 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di pasal 3, yaitu yang pertama untuk jenis pakaian dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri itu meliputi PDH, PSL, dan pakaian seragam Korpri. Nah, yang kedua adalah jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi meliputi yang pertama PDH, yang kedua PDL pada perangkat daerah tertentu, kemudian PSL dan pakaian batik Korpri. Nah, yang ketiga adalah jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, ini terdiri dari PDH, kemudian PDL pada perangkat daerah tertentu, PSL, PDH camat dan lurah juga diatur dalam di sini. Kemudian PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah, dan juga pakaian seragam batik Korpri. Oke, di sini kita tidak akan membahas secara keseluruhan ya teman-teman, tapi kita hanya akan membahas mengenai PDH dari ASN, yaitu yang tercantum dalam pasal 4 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, ayat 3 huruf A, dan huruf D. PDH itu terdiri dari yang pertama, PDH warna kaki. Yang kedua, PDH kemeja putih. Di sini bisa dipasangkan dengan celana ataupun rok ya. Selanjutnya adalah PDH batik atau tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Nah, selain yang itu, kita juga akan membahas mengenai Korpri karena kan itu juga tentu saja digunakan oleh para PNS. Oke, kita langsung aja masuk ke lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang pakaian dinas ASN. Yang pertama adalah pakaian dinas harian. Untuk pakaian harian keki pria yang seperti ini modelnya untuk keki yang diperuntukkan untuk pria ya. Untuk lambang-lambangnya sendiri kalian sesuaikan saja jika kalian berada di kementerian. Silahkan ikuti aturan yang di kementerian. Kemudian kalian yang lulus di Pemprov, Pemkot maupun di Pemda, silahkan disesuaikan lambang-lambangnya ya teman-teman. Nah, lalu ada pula pakaian keki jika buat kalian laki-laki yang ingin memakai baju keki yang lengan panjang, kalian juga bisa memakai seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pakaian keki yang diperuntukkan untuk wanita yang tidak berhijab juga seperti ini. Jadi kalian bisa memakai rok tapi harus di bawah lutut ya. Kemudian bisa juga memakai celana panjang untuk wanita. Nah, selanjutnya untuk ASN wanita yang memakai hijab, kalian bisa memakai setelan keki seperti ini, bisa menggunakan rok maupun celana panjang ya. Nah, jika kalian adalah wanita yang sedang hamil, kalian bisa memakai model kaki seperti ini. Begitupun untuk yang berhijab, bisa digunakan juga seperti ini. Adapun untuk pakaian keki ini biasanya dipakai pada hari Senin dan Selasa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke PDH yang warna putih.
Nah, jadi modelnya seperti ini untuk ASN laki-laki yang memakai lengan pendek bisa, ada pula untuk lengan panjang bisa, kalian sesuaikan saja dengan selera kalian. Begitupun untuk lambang-lambangnya sesuaikan dengan instansi di mana kalian bertugas ya, teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah PDH warna putih untuk wanita yang tidak berhijab. Jadi modelnya hampir sama dengan yang keki tadi ya. Kalian bisa memakai rok pendek tapi di bawah lutut, kemudian bisa juga memakai celana panjang. Nah, kemudian untuk ASN wanita yang berhijab seperti ini bisa memakai rok dan juga bisa memakai celana panjang. Adapun untuk baju dinas warna putih ini kalian gunakan di hari Rabu ya. Nah, selanjutnya adalah baju korpri atau batik korpri ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk baju batik korpri untuk laki-laki, kalian harus memakai peci ya, teman-teman, dan peci warna hitam tentunya. Dan kemudian kemarin tuh sempat ada yang bertanya, apakah untuk korpri itu bisa memakai lengan pendek. Nah, jadi teman-teman berdasarkan peraturan menteri ini untuk pakaian dinas korpri, kalian tidak boleh memakai yang lengan pendek, tapi harus lengan panjang. Berbeda dengan baju keki maupun yang PDH warna putih tadi ya, boleh lengan pendek untuk kalian laki-laki maupun untuk wanita yang tidak berhijab. Tapi kalau untuk korpri ini kalian wajib memakai yang lengan panjang ya. Nah, selanjutnya ini adalah pakaian korpri yang digunakan oleh ASN wanita. Pada peraturan menteri ini di gambarnya itu bagi wanita tetap memakai peci ya, tapi pada prakteknya bisa kalian lihat bahwa jika ASN wanita yang memakai baju korpri ini mereka sudah tidak memakai peci lagi ya, teman-teman. Adapun untuk baju korpri ini biasanya digunakan atau dipakai pada upacara-upacara resmi dan setiap bulan pada tanggal 17. Oke, selanjutnya dalam peraturan menteri ini juga tercantum yang untuk aturan-aturan bagaimana pemakaian papan nama. Jadi untuk papan namanya itu dasarnya harus hitam, kemudian namanya itu dicetak dengan huruf kapital dengan warna putih. Nah, kemudian untuk ukuran papan namanya sendiri lebarnya itu 8 cm dengan tinggi 2 cm. Nah, kemudian dalam peraturan menteri ini juga dijelaskan ya jilbab apa yang bisa dipakai untuk pasangan dari PDH tersebut. Yang pertama untuk PDH keki ini warna jilbabnya adalah kuning mustard sesuai dengan di gambar tadi. Kemudian yang kedua untuk PDH putih itu warna pink salem sesuai dengan gambar juga. Yang ketiga adalah PDH batik. Kalau yang ini kalian sesuaikan saja dengan bajunya ya, tapi jilbabnya itu tidak boleh memakai motif. Nah, selanjutnya pakaian korpri untuk jilbabnya itu memakai warna biru tua. Nah, walaupun pada prakteknya sekarang itu sudah banyak ya PNS maupun ASN yang memakai warna jilbab yang bermotif maupun yang tidak sesuai dengan peraturan dalam menteri ini, tapi ketika ada acara-acara resmi sebaiknya kalian kembali pada peraturan menteri ini ya, teman-teman, untuk aturan memakai jilbabnya. Nah, kemudian juga sempat ada yang bertanya ya, apakah untuk pakaian dinas PNS ini disediakan atau diberikan oleh instansi atau kita beli sendiri dengan uang pribadi? Nah, jawabannya itu adalah kalian harus beli sendiri ya, teman-teman. Jadi tidak ada tuh disediakan atau dibagikan oleh instansi tempat kalian lulus menjadi CPNS atau ASN. Oke, sekian video kali ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran bagi kalian yang sudah lulus menjadi CPNS. Bahkan sudah ada yang mendapatkan undangan untuk penyerahan SK CPNS kalian. Kalian bisa segera membeli baju atau pakaian-pakaian dinas ini ya, teman-teman. Dan untuk informasi juga bahwa pada saat kalian menerima SK CPNS kalian itu diwajibkan untuk memakai baju korpri ya, teman-teman. Jadi silahkan beli baju korprinya, atau jika ingin menjahit silahkan dijahit. Kemudian beli pula lencana korprinya, papan nama, dan juga lencana sesuai dengan instansi tempat kalian lulus ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.